Baju lu keren. Coba lu tunjukin dong. Coba ya. Sebutin satu lagu judulnya dia. Gue nggak tahu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Tangerang, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Daesan. Coba teman-teman tahu, ini kita pernah nge-review rumah yang itu tuh, teman-teman. Ini adalah satu rumah yang ngambil konsepnya itu Jepang-Jepang gitu, makanya namanya Daesan. Ini ada di Lavon. Kalau teman-teman lihat nih, sekarang kita lagi jalan ke sini. Jadi rumah ini bisa dibilang adalah seperti Daesan yang itu, tapi modelnya double decker. Nah, keren ya. Di bagian bawahnya itu adalah buat mobil. Di decker berikutnya itu adalah satu taman yang bisa dipakai rame-rame kayak gini. Coba bayangin deh. Jadi kita kalau ngundang teman-teman kita ke sini, itu mereka bisa parkir di bawah, mereka naik tangga dari sini. Habis itu mereka menuju ke rumah teman-teman kayak gini nih. Wih, keren ya. Kalau teman-teman lihat nih, dari sini aja udah unik banget. Jadi ini ada batu koral putihnya, di sini ada satu kotakan-kotakan dari batu sikat. Benar-benar berasa Jepang banget. Apalagi di sini kiri kanannya, ini gue lagi suka banget nih teman-teman. Ini adalah pot teraso. Pot ini buat naruh si pucuk merah. Nah, pucuk merah itu adalah salah satu pohon yang bisa dibentuk-bentuk seperti ini. Dan kalau udah jadi, bisa seperti ini nih teman-teman. Jadi ada pucuk-pucuk yang keluar dari atasnya itu. Nah, caranya gimana kalau kita pengen pucuk merah kita itu keluar merah-merahnya adalah sering dipotong. Karena pucuk barunya akan berwarna merah seperti ini. Kalau di bagian jalan ini juga, jadi setelah ini, itu dia langsung berubah jadi batu candi ini ketika mau masuk ke dalam rumahnya. Dan ini keren sih detail. Jadi di situ udah ada got-gotnya tuh teman-teman. Jadi karena gotnya bagus kayak gini, ngebikin bagian atas ini yang dikhawatirin bisa tergenang air, itu nggak akan terjadi teman-teman. Di bagian deker atasnya ini udah ada tembok-temboknya. Jadi antar tetangga itu udah ada tembok-temboknya teman-teman. Dan yang serunya itu, seakan-akan kita tuh masih punya, bukan seakan-akan. Jadi sebenarnya kita jadi punya halaman di lantai 2. Nah makanya bisa ditaruh pohon-pohon seperti ini nih. Ini kan adalah Kamboja dan pisang-pisangan, ngebikin kita berasa kayak mau pulang di villa-villa di Bali. Asik ya, jadi everyday kita bisa ngerasa kayak liburan. Nah, ini adalah rumahnya, tipe courtyard. Kita bahas dari atas yuk. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini atapnya itu model limas. Dan itu ada daknya. Nah, daknya itu muterin semua atapnya. Jadi airnya itu jatuh ke dak-dakannya. Nah, dak-dakannya itu dipilih warna coklat dan yang serunya masih dikasih kemiringan gitu supaya kelihatan lebih menarik dan lebih mewah. Karena kalau kita mau bikin rumah itu kelihatan mewah, ya kita harus ngebanyakin variasi-variasi seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini ada permainan dari garis-garis itu. Garis-garisnya ini bukan tali air, tapi dimajuin nih teman-teman. Nah, itu fungsinya adalah ngebikin rumah ini kelihatan lebih tinggi. Gue suka banget permainan warnanya. Kalau teman-teman lihat yang atas itu adalah coklat tua, sedangkan yang di bawah sini ini ada coklat mudanya, tapi garis-garisnya tetap dikasih si coklat tua. Dan di bagian sini ini masih dikasih warna putih nih, menarik ya. Jadi permainan warnanya itu cuman 3 warna, cuman beda-beda naruhnya gitu. Jadi ada yang naruhnya cuma di ujung sedikit, ada yang di sini, habis itu masih ditutupin garis-garis putih, habis itu si railingnya dikembaliin lagi ke coklat tua. Nah, ini adalah Pantone warna yang bisa teman-teman pilih ketika pengen punya tampilan rumah seperti ini. Jepang-Jepang, berasa kayunya, dan ngebikin rumah kita seakan-akan tuh hangat. Ada lagi yang gue suka di bagian sini ya teman-teman. Ini adalah pagernya. Nah, pagernya itu cuman ada sepetak gini nih. Habis itu di sini lebih kecil lagi. Unik ya. Itu ngebikin kayak apa ya? Ada sedikit desain grafis di tembok ini. Karena kalau misalnya kita bikin kayak gini kan ini ada komposisinya teman-teman. Ini kecil, ini besar nih. Dan yang menariknya ini benar-benar garis-garisnya itu palangnya itu nggak kelihatan karena ditaruh di belakang seperti ini.
Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini gue suka banget sih pintunya, karena ini menarik ya. Jadi ini pakai besi nih 3x6 buat jadi utamanya. Habis itu di bagian sini itu dia pakai 2x4. Habis itu di tengahnya ini dikasih conwood, teman-teman. Keren ya? Habis itu nempelnya pakai apa? Pakai sealant seperti ini. Ya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Dan di tengahnya itu dikasih kaca nih. Jadi hasilnya itu ngebikin pintu ini tuh kelihatan berbeda, teman-teman. Nggak seperti pintu pagar pada umumnya. Apalagi ada kacanya, ini unik banget sih. Dan ternyata itu dia cara nempelnya itu pakai seperti ini, sealant. Nah di bagian sininya ini tetap harus besi beneran nih. Ini pakai besi plat, habis itu dikasih pegangan seperti ini. Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam. Nah ini seperti tadi gue bilang, teman-teman. Jadi pelangnya ini yang gedenya itu ditaruh di belakang. Jadi kalau dari depan kita ngeliatnya cuma garis-garis aja. Dan ini juga menarik sih. Ini bolong loh, yang di bagian sini bolong, ya kan? Sedangkan di sini ada kacanya. Jadi kalau teman-teman kepengen punya tampilan seperti ini ya bisa dicontek dari video ini nih. Ini besinya 3x6. Habis itu di sini pakai besi 2x2 nih. Nah, menerus sampai dalam rumah itu batu candinya masih ada dan itu jadi setapak nih, teman-teman. Habis itu di sebelah sini ya nih menarik sih. Jadi setapaknya kan dua ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini nih. Jadi ya bisa dibilang begini, kalau yang di bagian sini kita bisa buat naruh-naruh sepatu nih di sini. Kalau yang di sebelah sini adalah untuk langsung menuju ke teras yang lebih besar nih. Tapi unik sih, permainan kayak gini sebenarnya bisa dibilang kan nggak guna-guna banget. Satu jalan setapak aja selesai. Tapi namanya manusia, kadang-kadang kepengen ke situ itu nyari jalan yang singkat, makanya lebih bagus kita bikin setapak seperti ini. Nah ini setapak ini lucu sih, jadi ini semen biasa aja, cuman dicetak, habis itu dikasih batu koral warna putih. Sedangkan yang di sini dia batu candinya itu menerus dari depan, jadi ngebikin ruang luar itu sama ruang dalam ini berasa satu kesatuan. Nah begitu masuk ke sini kita langsung ketemu teras. Terasnya itu dia gunain keramik motif kayu, dan yang serunya di sini udah ada kanopi yang bisa digulung. Jadi bisa dilipat sampai ke sini. Dan seru banget ya, di sini udah ada tempat barbekyuan. Jadi bisa dibilang halaman ini itu cukup banget untuk ngejamu teman-teman kita yang lagi main ke rumah, bahkan bisa sampai barbeque bareng. Luas loh ini. Dan ini masih ada kursi di sini 2. Dan jujur ya, Bro, gue duduk di sini tadi kan nungguin lo ngambil kamera ya. Gue ngeliat ke sini nih, tak gitu ya. Gue nggak berasa di Indonesia sih. Coba deh, nih lo tukeran sini. Lo ambil kamera dari sini. Lo duduknya di sini, lo ngambilnya ke sini nih. Oh iya iya. Iya kan? Karena di sini ada bambu-bambunya. Di sini ada bambu-bambunya. Di situ pergolanya unik ya kan. Abis itu di sini ada batu-batu ini. Plus lagi di ujung sini juga masih ketemu sama satu kolam-kolaman yang khas Jepang banget dari bau bambuan gitu. Kalau ini bukan bau bambu beneran. Ini tuh dari semen sebenarnya. Kalau zaman dulu kan dibentuk-bentuk kadang-kadang norak bentuknya ya. Tapi kalau kita ngambil cuma sedikit simpel gini kelihatannya kayak alami banget. Ini lagi tren banget terakhir-terakhir kita ke developer-developer. Jadi, teman-teman bisa lihat ya. Ada coklat-coklat ini dan ada coklat-coklat yang di atas ini nih. Nah, ini tuh dibentuk seakan-akan ini adalah dari besi baja. Nah, ini lagi tren banget teman-teman. Jadi, kalau kita pengen bikin rumah kita kelihatan industrial, tapi tetap mau pakai beton, bisa diprofil seperti ini. Habis itu dibedain warnanya. Kalau teman-teman perhatiin, besi-besi yang ada di sini, yang besi beneran itu kan adalah railing, adalah ini semua nih. Ini semua pakai warna coklat. Jadi bagian yang mau dibikin kesan industrial dari besi baja itu dicat warna coklat yang sama. Begitu masuk, impresinya berbeda karena dia gunain pintu kaca. Nah, karena di bagian depan itu udah bisa dikunci, jadi ya di sini cukup pintu kaca aja. Nah, fungsinya apa? Itu ngebikin rumah yang compact ini tuh kelihatan jauh lebih luas karena ada ruang luar yang ditarik ke dalam ruangan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Itu enak banget karena pintu model seperti ini itu ngebikin bener-bener hemat space. Nah, sekarang begitu masuk kita langsung ketemu sama
satu ruang tamu yang modelnya Jepang. Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini, ini ada tataminya. Habis itu tataminya itu dikasih sofa. Nah, sofanya itu seperti ini. Jadi ini bisa dibilang ini empuk-empuk loh. Jadi kalau kita undang teman-teman kita datang ke rumah kita, mereka tuh bisa duduk begini karena ini empuk. Enak ya? Buat nonton TV juga enak nih. Gue lebih suka kayak begini daripada bener-bener lesehan kayak di sini. Kalau kayak gini tuh kesannya bener-bener kita masih agak tinggi, jadi kita juga nggak kena dinginnya dari ubin. Jadi ini enak banget sih. Nah, kalau teman kita yang lain bisa duduk di sini. Jadi kelihatannya itu lebih casual, lebih santai karena banyak pilihan model duduk. Bener nggak sih, bro? Ya kan? Jadi kan ada yang begini, ada yang gini, ada yang tiduran di sini. Jadi rumah kita itu berasa homey banget, khas anak muda. Bener nggak? Jadi kalau teman-teman mau bikin model seperti ini ya simple aja. Ini pakai HPL. Jangan lupa di bagian bawahnya ini juga dia bisa masuk ya, tetap ya. Jadi ada HPL di sininya. Habis itu di sini ada HPL, baru kita bisa pesan custom sofa model seperti ini. Nah, ini juga pakai HPL. Dan kalau kita mau Jepang-Jepang ya kayak gini nih. Jangan ini cuma rata doang, tapi dikasih profil begini nih. Nah, ini fungsinya apa? Oh, nggak jatuh nih. Menarik ya. Karena di Jepang itu mungkin ya banyak yang hal-hal kecil kayak gini nih. Nah, kalau misalnya kita taruhnya ada profil begini, ya kalau kita naruh kayak gini nggak mungkin jatuh. Jepang itu kalau menurut gue desain Jepang ya, itu simple, tapi ada perintilan dikit gitu. Kotak-kotaknya tetap simple, tapi ada gini-gininya, ada dimiring-miringinnya. Jadi ya ngebikin desainnya itu menarik. Contohnya adalah seperti kayak begini nih. Ini kotak aja sederhana. Cuman kalau orang-orang biasanya itu di sini disambung aja langsung kan. Ya gak? Kalau ini dia bener-bener dikosongin. Jadi ambalannya itu ditempel langsung ke tembok. Habis itu di sini dikasih fabric warna abu-abu. Nah, kalau yang di sininya ini juga nggak dipepet, tapi dikasih sisa. Tapi sebenarnya ini satu kesatuan, lihat nggak? Jadi ini dari ujung sini sampai ujung situ satu kesatuan, tapi di tengah-tengahnya dipisah-pisah seperti ini. Habis itu ya di sebelah sininya teman-teman bisa lihat. Ini sederhana aja sih, model coak di bawah. Sedangkan yang di sininya itu dia gunain marmer. Ini dia nih. Nah, ini menarik nih. Karena detail itu yang menentukan desain kita berhasil apa enggak. Kalau dari ujung sampai ujung ini kita kasih dia marmer full seperti ini, mungkin basi ya. Nah, kalau ini enggak, dikasih tambahan variasi-variasi seperti ini. Dan yang gue suka bagian ini ya, bro. Ini kayaknya mesti cari sih, doi. Kadang-kadang kita suka nyari apa kan handle-handle yang bikin rumah tuh kelihatan mewah. Ini menurut gue kelihatan mewah. Ini keren nih handle-nya. Custom kali, Man. Masa custom? Enggak. Ini kayaknya Alibaba ada nih. Iya. Alibaba jadul banget ya. Anak sekarang bilangnya AliExpress, bro. Keren ya. Warnanya emas-emas kayak gitu. Tapi yang menarik, kalau menurut gue highlightnya adalah ini. Dipisah-pisah. Tuh. Bikin seakan-akan nih ada Center jadi, Man. iya, ada gawangan lagi gitu. Keren ya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat makannya. Tempat makannya ya namanya juga Jepang-Jepang. Dia bikin seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa duduk di sini. Oh, enak ya. Oh iya. Yeah. Dan yang gue suka adalah bagian sini. Ini kalau dari luar kelihatannya dari Jepang-Jepang banget juga, karena itu sebenarnya ada kaca kotak begitu kan. Habis itu dikasih elemen interior dari dalam. Tapi impact-nya sampai keluar gitu. Jadi fasad kita juga kelihatan Jepang-Jepang begitu. Dan bagian sini ya nih, teman-teman. Ini gue suka sih desainnya Daisan ini. Ini kan biasa aja nih, sebenarnya kotak aja gitu. Ini juga kotak aja HPL gitu. Habis ini juga pakai HPL. Tapi yang keren diginiin. Ini ada miringnya. Nggak ada fungsinya sebenarnya. Cuma secara estetika ngebikin meja ini jadi kelihatan berkelas. Sekarang kita mau ke sebelah sini. Ini adalah kamar tidurnya. Tapi sebelum ke situ, gue mau ajak kalian ke sini karena gue udah pengen banget ngajak kalian ke sini secepatnya. Karena menurut gue ini salah satu bagian rumah ini yang paling bagus. Ini adalah dapur ya. Keren ya. Gue tuh suka banget dapur yang bentuknya begini. Karena rasanya enak aja pergerakannya. Contohnya kayak gini. Kita lagi masak gitu. Habis itu heboh di sini butuh air. Habis itu heboh di sini motong-motong. Habis itu heboh di sini baca bukunya.
menurut gue desain dapur yang begini dan ukurannya seperti ini tuh enak banget sih. Ini dari sini sampai sini itu sekitar 1,5 meter. Enak banget. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kalau kita pengen bikin dapur kayak gini, habis itu ada jendela-jendela seperti ini, sudut. Jangan lupa, ini tuh tingginya 85 cm ke bawah. Nah, kita ngebikin ini, itu ada sekitar 10 cm. Baru habis itu jendela. Kalau jendela ini mepet banget, ada di 85 cm seperti ini, silen-silen ini bakal kena air dan akhirnya jadi jelek. Habis itu aluminiumnya juga akan kena air, apalagi aluminium warna coklat seperti ini akan ada jamur kacanya. Nah, makanya lebih bagus ditambahin 10 cm baru masuk ke kaca. Habis itu lebih bagus lagi, ini kayak gini nih. Jadi bagian sininya itu kan biasanya cuman semen doang, habis itu dicat. Lebih bagus ya kayak gini, dikasih keramik sampai sini. Ikutin tingginya si backsplash ini. Fungsinya apa, teman-teman? Karena kalau kita ciprat-cipratin di sini gampang dibersihin. Tapi kalau misalnya pakai cat ya, dia akan menimbulkan noda. Walaupun kita udah pakai cat yang bisa dihapus, tetap aja dia akan lama-lama menimbulkan noda dan ngebikin dapur kita kelihatan lebih jorok. Kalau ini simple aja. Nah, ini gue suka nih. Ini HPL nih baru gue beli kemarin nih, bro. Ada klien gue milih warna kayak gini. Karena nih HPL ini menurut gue warnanya tuh abadi gitu. Jadi nggak ngikutin tren gitu. Bakal lama banget. Bisa tetap eksis lah gitu warnanya. Tetap classy. Tetap classy. Nah, ini adalah pilihan warna yang bener. Kemarin gue pakai taco nih. Dan yang gue sukanya bagian sini ya, itu tetap disamain sama yang bagian luarnya. Jadi bukan dipakein HPL yang putih. Jadi kalau kita mau ngakalin tuh sebenarnya, kalau teman-teman kepengen nawar desainer interior tuh, gue ajarin nih caranya. Nomor 1 gini. Jadi bagian luar itu pakai HPL, bagian dalamnya kita minta pakai warna putih aja, karena kan nggak kelihatan. Nah, itu bisa nurunin cost. Jadi ya kalau misalnya ada desainer, habis itu ngasih kalian harga, luarnya udah pakai HPL, dalamnya pakai HPL, harganya agak lebih mahal, ya tentu karena HPL ini lebih mahal daripada HPL warna putih. Oke, lanjut ke sini. Ini dia gunain kompor tempel merek Delizia. Kemarin ada yang nanya di komentar, lebih bagus pakai yang stainless gini atau pakai kaca? Kalau gue pribadi lebih suka kaca. Karena ngebersihin stainless itu menurut gue lebih susah daripada ngebersihin kaca. Gitu aja sih. Tapi kalau tampilan, ya ini keren banget emang. Kelihatan industrial banget. Jadi ya kalau kita punya tampilan yang keren kayak gini ya jangan juga males untuk bersihin ya. Karena begitu keren tapi buluk, jadi nggak keren lagi. Bener nggak, bro? Ya. Kayak kamu nih sekarang, rambut belum potong kan, padahal kan lu ganteng banget, bro, ya kan? Tapi rambut belum potong, nggak diurus, Jadi kumal. gitu. Kalau tahun 90-an gitu keren. Sekarang udah enggak kan? Nggak bisa. Lu lihat BTS, nggak ada yang kumal, bener ya? Iya dong, bros. Ya, kalau zaman lu mah Jimi Hendrix makin kumal makin keren gitu kan. Sekarang nggak bisa, bro. Sekarang zamannya BTS. Lu nggak suka BTS? Gak suka. Ya udah berarti lu ketinggalan zaman. Kan gitu aja simpel, bener nggak, Mas? BTS udah mau Coldplay loh, bener kan? Iya. Nah, cuma ada yang salah di sini menurut gua, teman-teman. Jadi ini cooker hoodnya itu dia ukurannya lebih kecil daripada kompornya. Jadi kalau kita mau pakai cooker hoodnya itu harus lebih besar dari kompornya. Cuma nih idenya menarik sebenarnya, karena kan kompornya lebih kecil ya. Jadi ini di sini, nih mestinya ya kalau menurut gua. Ini tuh ada bolongannya di sini. Ini kan ada bolongannya nih di belakang sini. Itu bisa dibikinin kotak lagi ke atas, dibuang keluar. Jadi udara di dapur ini bener-bener enak banget karena udara bekas masakan kita itu langsung keluar ke luar ruangan. Tapi sebenarnya juga karena di sini udah banyak jendela ya, sebenarnya sirkulasi di dapur ini enak aja. Cuman ini tetap salah, bro. Ini tetap salah. Jadi sebenarnya kan ini cooker hood kayak gini tuh ada dua fungsinya. Satu, dia pakai ini doang kan, pakai filter. Jadi sebenarnya lo nggak perlu bikin cerobongnya. Tapi akan lebih bagus Kalau ada cerobongnya gitu. Jadi dia bisa dua cara pemakaian lah. Apalagi kalau misalnya lo beralasan, oh nggak, di rumah gue jendelanya udah banyak ya, udah bagus ya, berarti pakai filternya cukup sebenarnya. Tapi ya itu dia, percuma dong lo pakai cooker hood di sini, masak rendangnya di sini. Ya, habisnya yang kedua. lagi bau banget. Iya. Tajam banget, men. Tajam banget, bukan gue ngituin rendangnya loh. Iya.
gue makan rendang men. Bini gue masak rendang enak. Cuma karena gue tahu dia sering masak rendang dan heboh baunya. Ya jadi makanya itu harus bener. Nah, apalagi di sini nih, lo bayangin nih. Kita lagi masak Indomie nih, apalagi kita laki-laki men. Masak Indomie kita buka gini, tak. Habis itu kan uap panasnya naik terus. Kita lupa nih, nggak pakai tutupan, nggak pakai apa. Habis itu tinggal kencing dulu bentar kan suka gitu tuh masak Indomie kan. Emang terjadi di sini apa? Hitam-hitam bro. Dan ini tuh kena nih sama si uap-uapnya. Andai kan nggak hitam-hitam, tapi dia kena uapnya. Ini bayangin, ini kan sayang banget nih duko bro. Mahal. Cat dikasih panas-panas terus lama-lama gimana? Ngeletek kan? Ngelupas kan? Sayang, padahal dia mahal gitu loh. Cuman gara-gara kita menghemat cooker hoodnya, ya 800.000 lah. Bisa dapat yang gede tuh. Bisa dapat yang gede gitu. Nggak masalahnya gini, 800.000 gue tahu duit besar. Cuma permasalahannya ini mahal banget gitu. Sayang. Ya kan? Sayang gitu. Ya ibaratnya lu punya Mercy bro, habis itu kita kasih premium gitu kan sayang bro. Bener kan? Iya dong. Kalau bagian atasnya ini semua pakai duko teman-teman, dan gue suka banget ada lampu-lampunya di sini dan pemanfaatan di sini nih. Jadi kalau kita punya piring-piring yang nggak pengen kita keliatin, adanya di bagian ujung seperti ini. Dan masih ada satu tempat untuk naruh kulkas. Dan yang kerennya lagi, kalau misalnya emang kita lagi masak yang heavy banget, kita tinggal tutup. Habis itu udara di sini ya benar-benar untuk si dapur aja, sedangkan di sini nggak akan kebauan. Nah, ini adalah kamar yang ada di lantai 2 ini nih. Kalau di bawah kita sebut lantai 1 aja ya. Kalau lantai yang dari depan tadi itu adalah lantai 2, sedangkan di satu lagi nanti lantai 3. Nah, begitu masuk sini kita langsung ketemu sama satu wastafel. Dan ini gue suka banget bentuknya. Ini ada garis-garisnya gini dan dipadu padan sama cermin besi yang di belakangnya udah dikasih LED. Dan ini kalau untuk di kamar mandi ya kita bisa gunain yang model seperti ini stop kontaknya, ditambahin kotak seperti ini supaya aman. Masuk ke sini, wah ini keren sih sebenarnya. Ini karena nih lantai bawahnya pakai motif teraso ya. Jadi motif teraso itu beda sama teraso beneran zaman dulu teman-teman. Jadi dia keramik homogeneous style, jadi dia udah nggak meninggalkan noda lah seperti teraso pada zaman dulu. Nah teman-teman bisa lihat ini untuk dindingnya digunain homogeneous style motif white Carrara, dan di bagian sininya udah diturunin dan dikasih kaca nih. Nah ini kalau kita nempel kaca tuh sebenarnya bisa yang simple kayak gini. Jadi ini dimasukin ke dalam kacanya, habis itu dikasih sealant, habis itu di bawah dikasih aluminium dicelupin ke dalam baru disilan lagi. Nah ini kalau teman-teman lihat sayangnya ininya hitam. Apa lagi sih man? Baru beli Nintendo, Nintendo Switch. Beli game lagi loh. Iya, beli Nintendo Switch sih 4 juta bro. Gamenya udah 3,5 juta. Ngaco nih. Ini ngutang apa enggak itu? Enggak, ngutang sih kagak bro. Cuman gue BTnya game mahal ternyata. Aduh, ya. Ini gue udah gua akal-akalin beli yang bekas loh. Kan saya anak kan. Ya iyalah, udah bisa gue pikir kan sekarang sekolah online. Bingung juga kan daripada anak gue nontonin YouTube ya kan. Mendingan dia nonton main Nintendo Switch lah. Paling nggak ada otak dipakai gitu. Oke, sayangnya ini pakai warna hitam teman-teman. Sayang loh. Karena ini cipratan air ini itu akan ngebikin banyak jamur kaca. Mungkin teman-teman bosan kalau gua ngomongin jamur kaca terus, tapi beneran deh kalau kita udah pakai warna hitam kayak gini, kena jamur kaca bersihnya susah banget. Kecuali kita rajin banget. Jadi sebenarnya gue cuma mau ingetin si dua. Kalau kita rajin banget bersihin, jadi setiap kita habis mandi kita lapin sampai kering, ini akan awet dan selalu kelihatan keren. Tapi kalau kita nggak rajin, ya udah pasti kamar mandi yang mewah ini malah kelihatan kurang rapih nantinya. Tapi gue suka di ujungnya itu udah ada lampu ya, jadi ngebikin ada suasana yang berbeda di kamar mandi ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sini. Kamarnya simpel aja, tapi gue suka dari pemilihan ini ya. Naruh AC-nya bener di sini, jadi kena kaki aja, nggak kena ke badan. Habis itu di bagian sini ya sederhana, pakai HPL aja dan dikasih aluminium nih. Nah ini modelnya dikasih aluminium. Ini keren sih, tapi gue selalu ingetin kalau kita mau pakai model seperti ini lebih bagus ada di bawah gini. Jadi nggak nyelakain orang-orang yang ngebuka pintunya, apalagi anak kecil yang masih tinggi-tinggi segini, dibuka begini, kena ujungnya itu bener-bener tajam sih. Tapi ya tampilannya emang bener-bener kelihatan modern dan rapi banget. Dan ini peletakannya enak banget, dan yang gue suka adalah bagian sini. Gila ya.
Jadi di sini ada headrestnya. Empuknya tipis-tipis khas Jepang gitu. Kalau Jepang itu kan nggak bener-bener empuk banget ya, agak keras-keras kayak gini. Habis itu di sininya dikasih wallpaper dan dibelah pakai elemen emas seperti ini. Keren sih, boleh ya? Keren, jadi kelihatan lebih mahal. Padahal simple. Wah, ini keren nih bro. Anjing, ini keren sih. Anjing. Ini keren sih. Ini buku-buku ini keren banget. Gue tuh sedih tau ngeliat Kartini. Kenapa? Ada di TikTok nih. Kan kita mulai main TikTok ya. Ditanya anak-anak kecil gitu. Dikasih foto. Fotonya Anya Geraldine. Ini siapa? Anya Geraldine, yang ngerti. Dikasih foto Ibu Kartini. Mereka nggak tahu ini siapa, men. Gue sedih loh. Nggak, maksud gue ya, kalau boleh kan kita warga negara juga ya. Maksud gue, pendidikan kita tuh mesti ngembaliin anak-anak kecil tuh tahu dia siapa, bro. Ini Kartini tuh kan gawat. Gawat ya. Nih lu lihat nih. Hamengkubuwono 9. Mana ada yang tahu, men, anak-anak kecil sekarang. Pendidikan kita tuh nggak sebagus itu sekarang. Menurut gue ya. Lo tau nggak kalau misalnya 3 hari setelah Indonesia merdeka nih, Pak Karno bilang kita merdeka. Hamengkubuwono ke-9 nih langsung menyatakan Yogyakarta ikut Indonesia Republik. Ini cerita kayak gitu tuh anak-anak kecil saya nggak tahu. Mereka taunya Anya Geraldine, men. Anya Geraldine ganti lipstick kayak ngerti kali. Kesel gue kadang-kadang. Lu tau nggak nih Dos Dekker? Iya. Ini orang apa ya? Dia tuh punya darah Belanda, Prancis sama Jerman, ya kan? Tapi dia lebih Indonesia daripada lu, men. Ngerti gak lu? Lebih nasionalis daripada kita, ngerti gak lu? Dia ngebel, wah, gue kesel lah pokoknya gue. Sorry teman-teman, marah-marah nih. Enggak, tapi bener, gue pas nontonin TikTok itu gue bete banget sih. Jadi teman-teman, kawan gue ini nasionalis. Kita semua harus nasionalis ya. Iya dong. Enggak, gue kesel sih, bener. Udah deh, gue mau cerita lagi. Udah, ntar lagi kelewatan gue. Yuk, kita naik ke atas dulu. Sekarang kita naik ke lantai berikutnya. Jadi ini teman-teman, ini pakai kaca tempered, dan kaca temperednya itu di atas ini dikasih kayu, menarik ya. Nah kalau kita lihat, ini dia gunain vinyl. Ini dia gunain HPL teman-teman. Jadi HPL itu bisa juga dimanfaatin seperti ini. Cuman jangan lupa di bawahnya dikasih triplek dulu ya. Jadi kalau kita tangga semen, kita mau kasih motif kayu, kita bisa juga pakai HPL, tapi mesti dikasih triplek dulu. Kelihatannya dari sini nih. Nah kalau kayak giniannya, ini tuh bisa dibeli di Tokopedia nih. Termasuk juga plainnya. Kalau kita sekarang ininya tuh pakai taco, ada vendor juga di Tokopedia yang ngejual plain itu juga pakai taco sheet. Jadi ininya kita beli taco vinyl, atau kita mau ngakalin juga kayak gini bisa pakai HPL. Habis itu bingung nyari plain yang sama kan? Nah ada di Tokopedia yang jual plainnya, dia ngebikin gitu bro, tapi basicnya dari taco sheet. Jadi warnanya itu sama gitu loh. Menarik sih. Yuk. Gila ya, masih ada jendela di sini dan masih bisa ditutup kayak gini. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Jadi di atas ini tuh ada 3 kamar teman-teman. Kita mulai dari sini dulu ya. Nah ini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Cara ngakalinnya itu menarik. Ini kan rumah kompak teman-teman. Cuman dia dapat 4 kamar. Nah itu mentok sampai sini. Habis itu dikasih ambalan-ambalannya ada di sini. Dan itu ada lemarinya. Dan ini masih bisa digunain buat belajar dan berias. Karena ini kamar anak perempuan kan. Bisa di sininya masih dikasih headboard. Dan headboardnya itu ini nutupin ke sini untuk ngedapetin ini nih. Jadi kan sebenarnya bisa aja tinggal tambahin ini. Tapi kalau pengen jadi satu kesatuan ya dikasih tambahan seperti ini. Keren ya? Sebenarnya ini feng shui yang bener kayak gini. Kenapa fungsinya gitu? Kalau ini nggak boleh di atas kepala. Ini nggak boleh di atas kepala. Ini pinter nih naruhnya di kaki. Kenapa bro? Sebenarnya simpel aja, feng shui bukan gitu-gitu banget sih. Takut ketiban aja. Nah, itu aja sebenarnya. Ya kan? Jadi lu tidur nggak tenang. Akhirnya tidur lu nggak tenang, jadinya apa? Insomnia. Insomnia apa? Besok lu kerja nggak bener. Marah-marah, ya kan? Marah-marah, akhirnya putus sama pacar lu, sakit kepala, kena hujan, flu. Gitu loh, bro. Iya kan? Nah, sekarang dari kamar ini sekarang kita mau menuju ke kamar yang ini. Ini adalah kamar tidur anak yang laki-laki. Wah, ini keren. Gundam. Gundam.
Kalau teman-teman pengen bikin kayak gini tuh simple sekarang, karena kalau teman-teman datang ke percetakan digital, mereka tuh sebenarnya bisa nyetak di atas kanvas. Jadi sebenarnya kayak misalnya foto muka lu gitu bro, ya kan? Kita mau ngeprint tapi di atas kanvas, jadi kelihatan kayak lukisan. Ya. Cuma males aja kan, narsis banget. Ya kan? Gue taruh muka lu di sini. Enggak, tapi serius maksud gue, lu tinggal nyari gambar-gambar di internet kayak gini yang kira-kira kalau dikanvasin bagus apa enggak, lu bisa ngeprint itu di digital printing. Minta bahannya kanvas. Kalau lo search di Google resolusinya kayak gimana man yang bisa gede bagus kayak gini? Lo kan pernah tuh. Kalau gue sih cari di Google, abis itu gue cari image yang paling besar tuh, abis itu gue cari yang paling tinggi. Sampai situ aja sih, sebenarnya sih udah cukup lah. Kan nggak mungkin juga, namanya juga gratis bro. Kalau mau yang itu ya beli aja Shutterstock gitu kan. Iya. Pasti high resolution. Oke. Nah, ini begitu masuk teman-teman bisa lihat di sini ada lemarinya, sederhana aja. Gue suka nih, karena gini, ini kan nggak terlalu luas karena namanya juga rumah kompak ya. Ini tuh sekitar 80 cm. Ini dibelah 3, bukan dibelah 2. Jadi ngebikin ketika kita ngebuka begini masih enak. Kita masih bisa milik sini, masih bisa milik sini. Kalau ini dibagi 2 ya udah habis tempatnya. Dan yang gue suka bagian belakangnya nih. Ya ini teman-teman. Jadi kalau bagian luar itu kita pakai warna kayak gini HPL-nya. Di bagian dalamnya itu pakai fabric warna abu-abu juga keren juga. Ini warna fabric kayak gini lagi banyak nih. Tren nih, banyak yang minta untuk di bagian dalam dari lemari. Dan biasanya ini pakai merek Taco juga sih. Ini Taco sih yakin gue. Ini serunya kayak gini, teman-teman. Ini ada elemen-elemen vertikal ke atas dari HPL. Jadi ini HPL, ada satu HPL, habis itu ditempel-tempelin lagi. Habis itu dikasih ini kayu jadi nih, bikin. Ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini, teman-teman seperti yang gue saranin, kan di pinggir jalan suka banyak tukang kayu tuh, tukang kayu bikin pintu. Nah itu dia bisa nih bikin kayak gini. Habis itu taruh 1-2, kesannya ini dari besi, ada industrial-industrialnya, bener. Padahal ini kayu. Terus ditempelin lah sama elemen besi juga warna emas. Jadi kesannya bener-bener ini tuh adalah besi, ini juga besi. Keren ya? Lampunya keren banget sih. Walaupun gue sebenarnya kurang cocok untuk kalau anaknya masih kecil banget. Anak gue sih pecah nih pasti. Main Nintendo kalah aja kemarin. Wah, kalah lu. Rese. Oke. Nah, kalau bagian sini ya masih ada satu lemari untuk naruh pajangan-pajangan yang dia kepengen gitu ya. Maksudnya kayak dia punya, kalau di sini udah ada poster Gundamnya, mungkin dia bisa taruh koleksi Gundamnya ada di sini. Dan ini karena konsepnya Jepang, dia belajarnya lesehan di bawah. Dan udah disiapin stop kontak sama internet. Dan ini ya itu sama juga. Ini juga bisa buat, nah jadi itu Gundam yang belum jadi, mungkin ini Gundam yang udah jadi nih di sini nih dipajang-pajang. Menarik ya. Tapi nggak matching nih. Yang satu Transformer, satu Gundam, gimana sih? Satu Transformer, satu Iron Man, mana sih bro? Oh berarti ini anak ini pecinta robot. Iya, Apapun iya. robot dia suka. Dia suka ya. Oke. Dan ada bola dunianya asli. Biar jalan-jalan. Biar jalan-jalan. Yuk sekarang kita menuju. Taruh. Kalau untuk bagian dari dindingnya ini dia gunain wallpaper, abis itu dikasih stainless. Nah jadi kalau teman-teman kepengen jadi gini, kalau kita tembok kita tuh kurang rata biasanya ya, taruh wallpaper tuh agak-agak belum kurang rata lah gitu kan, bisa dikasih stainless kayak gini bro. Jadi kesannya itu tetap rata. Jadi yang kita lihat cuma segini jadi nggak padahal sebenarnya ada. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Wih, gila harga tuh. Baju lu keren, men. Lagi bayar developer nih, Bang. Nggak nih, gue tanya nih. Baju lu keren. Coba lu tunjukin dong. Coba ya. Sebutin satu lagu judulnya dia. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Langsung aja nyerah. Selesai, udah selesai. Parah deh. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Ini keren. Nah, ini sebenarnya gue suka gini. Jadi kalau kita bikin kamar mandi itu putih-putih kayak gini seru ya. Habis itu bagian yang kena air, boleh nih kita kasih kayak gini nih, keramik warna kayu, motif kayu. Habis itu ini keren sih.
Ini kayaknya arsiteknya dari tadi ya, agak-agak desainer grafis dikit nih orangnya. Karena dia ada gini-gini nih, permainan gini nih. Centil ya. Centil dikasih kali air lagi gitu. Kalau orang kan udah flat aja. Bagus ya. Dan di ujungnya tuh lihat deh. Masih ada horizontal blind. Cuman sayangnya ya bagian sini lagi. Cuman mungkin ini dia berpikirnya ini adalah center of attention dari kamar mandi ini, makanya di bagian sini dikasih warna gelap. Nah, kalau untuk klosetnya dia udah pakai Toto yang mahal nih, bro. Ini mahal nih model yang kayak gini. Gue sih nggak favorit pakai jet shower, bro. Lu pakai Eco Wash. Gue pakai Eco Washer karena menurut gue ini cepet banget bocor. Cuman ya buat yang suka jet shower mungkin ya dia tetap pakai jet washer kayak gini sih gitu kan. Dan sekarang udah ada yang baru loh. Kemarin Paloma ngeluarin ya? Kalau mau ngeluarin baru. Coba nanti Nggak bisa bocor ya depan. bukan nggak bisa bocor sih. Gue yakin kalau kayak gini-gini lama-lama juga bocor juga kalau gue ya. Tapi nomor satu kalau Paloma itu dia kasih garansi kan. Garansinya panjang lah, bisa tukar baru. Dan dia tuh bisa kiri kanan. Ntar deh, ntar kita tunjukin ya di video ini ya. Nggak, gue suka aja bentuknya antik. Jadi mungkin teman-teman bisa kita share juga bentuk yang kayak gitu. Yuk sekarang kita ke kamar tidur utama ya. Kamar tidur utamanya gede ya. Dan gue suka banget ini ya nih bro. Nih. Wah, jadi ini headboardnya sederhana aja, pakai vertikal kayak gini, dikasih indirect lamp, abis itu tutupin mika, abis itu di kiri kanannya ini dikasih apel-apel lagi, tapi dia nerus ke atas tak gitu. Abis itu ada indirect lampnya. Jadi ini adalah drop ceiling. Dan yang gue suka dia berhenti drop ceilingnya abis ini. Tak dikasih lagi lampu di sebelah sini. Dan di sini juga nggak dipentokin. Tak buat nutupin rel-relnya dari sini. Keren ya? Jadi ini gaya-gayaan tapi fungsi semua, lihat ya. Tak gitu kan sampai sini dia berhenti, tak habis itu dikasih lampu di sini, tak di sini berhenti lagi, kasih rel. Ini baru namanya gaya-gayaan yang beneran bermanfaat. Keren. Di sebelah sini ada cermin, cuman kita nggak boleh ngomongin lagi cermin di depan kamar tidur karena ada temen kita yang protes kemarin. Nontonnya sama mertuanya. Sorry ya. Kalau bagian atasnya sini tetap sama, tadi masih permainan yang vertikal kayak gini. Dan nah ini dia teman-teman. Bisa lihat ya. Ini kotak begini. Diberhentiin pakai kaca di situ cermin, habis itu dikasih jeda di sini. Baru di sini ada pakai marmer, habis itu di sini baru dikasih laci-laci seperti ini. Namanya juga rumah kompak, jadi kita perlu banyak penyimpanan supaya kelihatan selalu rapi. Tapi itu dia, karena dikasih sisa begini, diberhentiin di sini. Kalau teman-teman lihat dari sebelah sana, ini jadi satu kesatuan yang benar-benar unik. Dan di ujung sebelah sini masih ada satu tempat untuk walk-in closet yang bergabung sama meja rias. Oke, sekarang kita menuju ke sini dan ini adalah kamar mandinya. Woi, kamar mandinya. Oke lah. Nih, idenya lucu sih. Ya lo gini nih, bro. Kita mandi nih. Ya kan? Mandi di sini, ya kan? Airnya keluar dari sini nih. Enak ya? Habis itu di sini tuh masih bisa naruh kopi, naruh teh, Taruh diffuser, Mas. taruh diffuser, ya kan? Kemarin gue baru masang diffuser di kantor, bro. Bardi. Enak tuh ya? Beda sama diffuser yang lain sih nggak ada bedanya. Cuman keren aja kan gue taruh di kantor tuh. Di ruangan lo kan? Iya, kalau habis syuting kayak gini, ya kan, habis itu Zen kayak gitu. Gue pencet dulu dari bawah, men. Nyala dulu. Tek. Jadi Bardi soalnya smart kan? smart. Jadi sama juga kayak gini nih. Kita kalau pakai Bardi, gue bisa bayangin. Nyalain dulu airnya, kasih busa-busa di sini, ya kan. Habis itu kasih bunga-bunga, ya kan. Habis itu pencet diffuser dari Bardi nyala, tak otomatis ya kan warna bola lavender, ya kan. Itu lo kalau baru kawin, lo pasti sering ngelakuin itu. Bener? Iya dong. Tapi kalau udah kawin lama, lo ngapain ngelakuin itu? Tadi pagi lo habis berbuat kesalahan. Iya, biar bayar. Jadi ini teknologi bisa membantu kehidupan rumah tangga, bro. Ini keren, ini keren. Kaca di kamar mandi itu penting karena ngebikin kamar mandi itu kelihatan lebih luas. Tapi kalau bisa ada gunanya kayak gini.
Gila. Keren ya. Tapi yang atas nggak bisa dipakai nih, jadi cuma ambil kotak ini doang. Tapi cukup lah kalau di atas buat apa. Dan yang gue suka nih dari tadi ya, interiornya itu nggak mepet-mepet gitu. Ini ada jeda, di atas juga ada jeda. Jadi ngebikin tuh kayaknya ada tok, ada yang turun, ada yang maju gitu. Bukan disatu-satuin doang. Tapi dia ngedapetinnya pas, jadi ngebikin maju mundurnya tuh enak banget dari satu interiornya. Termasuk kayak gini, ini maju juga kan. Nggak kepikiran orang, ya kan? Tapi ada banyak gunanya jadinya. Dan dikasih warna yang beda. Dan selain ada batang, kalau kita lagi buru-buru, kita bisa pakai shower. Oke, sekarang kita mau menuju ke lantai bawah, tapi tadi ada yang kelewatan teman-teman. Padahal ini keren banget. Jadi atap itu, atau plafon ini, sorry bukan atap. Jadi teman-teman, plafon itu juga bisa dikasih apel seperti ini yang ngebikin rumah kita tuh kelihatan menarik. Apalagi dibikin seperti ini nih. Jadi dia tuh ada kemiringannya gitu. Bisa dikasih lagi ke atas, profil ke atas, bisa ditempelin HPL. Ini ngerjainnya susah, tapi hasilnya ya bener-bener kayak di restoran Jepang, ya kan? Ya, sekarang kita mau turun ke bawah. Kita turun ke bawah ini, itu sebenarnya yang menuju ke mobil kita teman-teman. Jadi kalau kita parkir itu ada di bawah. Turun ke sini. Jadi kamar ini di atas itu udah ada 4 kamar ya. Dan di sini ada satu tempat movie room. Man cave, movie room. Man cave, jangan main cave. Movie room ya. Kalau main cave, lo dibilang misoginis. Mana sih? Enggak. Ini adalah kamar untuk suami istri. Kasih tersayang. Ya, gitu biasanya. Adil kan? Keren sih. Jadi dikasih lazy boy di sini. Bisa ditembakin apa namanya? Proyektor. Habis itu dikasih audio 5.1. Home theater. Home theater room. Yeah, Home theater. Movie room. Movie room, ya. Yeah. Sinetron tuh. Kalau nyokap gue dari sini masih nonton sinetron. Sama nyokap gue juga. Ngapain Avenger ya? Gitu dia. Kemudian nonton siapa tuh? Yang pacarnya Billy Saputra tuh nyokap gue demen banget. Apa sih? Amanda Manopo. Amanda Manopo. Ini idola nyokap gue tuh. Ini keren teman-teman. Dan ini yang gue suka apa aja kalau kita punya movie room seperti ini. Ini nyerap suara juga mana? Dan kita, iya, ada akustik ruangannya seperti ini. Dan masih ada tempat-tempat untuk nyimpen. Cuman ini aneh kan. Ini bisa dibuka cuma ada kacanya. Gue takut bukanya. Oh nggak bisa dibuka bro, ternyata emang dimatiin. Oh ngerti gue. Benar justru. Bagian ini bisa dibuka, yang ini seakan-akan bisa dibuka tapi sebenarnya Nggak bisa dibuka, mati. Kalau yang ini bisa dibuka. Mantap, dan ini udah ada speaker-speakernya. Ini juga akustiknya udah jalan, tapi pasti lo ada yang ketinggalan. Apa? Lo nggak ngeliat sesuatu yang berbeda di sini? Enggak. Oh alah. Di sini ada ruang untuk kamar tidur asisten rumah tangga kita, tempat untuk jemur pakaian yang luas dan udah ada pompanya. Oh di sini. Kamar mandi yang cukup decent buat mereka, cuma nggak ada shower ya. Kayak powder room doang gitu ya. Maksudnya ini kamar mandi lah. Dan kamar asisten rumah tangga yang memanfaatkan ruang di bawah tangga dan ukurannya luas. Gede kan? Gede nih. Tuh, kalau gue di sini kan kelihatan dari ruang dari kamera. Gede. Keren nih sih. Gue bilang nih keren. Gue tadi hampir kelewatan demi Tuhan. Hampir kelewatan gue. Kenapa? Karena gue nggak lihat apa-apa men. Begitu begini kan nggak ada yang. Nggak kelihatan ya? Ternyata di sini nih. Ini ngesel ini tuh. Cabut. Mbak. Cek. Gitu. Dan bahkan sampai di dalam sini teman-teman udah pakai arsitek semua. Keren. Ini supaya teman-teman berasa ya. Jadi di sini kalau kita punya misalnya gini, misalnya gue nonton lo sama temen lo di bawah, gue nonton di sini juga, nggak gangguin lo, ngerti gak? Jadi kepala lo juga di situ nggak nutupin film gue, ya kan di sini gue bisa nyantai juga enak. Abis itu yang keren adalah sini. Ini ada gini.
ya kan, ada penutup ini sama penutup ini kan. Ini cuma dipakai gitu. Jadi kalau misalnya ada orang turun dia mau cabut langsung, nggak ganggu kita yang lagi nonton TV. Karena ini ada ini nih, penutup di sini, ya. Dan kalau kita ada orang datang ke sini juga nggak langsung ngagetin kita di situ, karena ketutup dulu sama ini. Tutup dulu. Jadi ini bayangin ini kan kalau di sini dulu. Kalau kita buka gini, tek gitu. Ini kan ada ini nih, lihat, cahayanya kan? Iya. Lu nggak ganggu kalau nonton. Ya, ini enggak Cuman karena ada ini ketutupan. Kan ya? Dan ini adalah bagian bawahnya yang cukup untuk 2 mobil. Jadi kalau kita beli tempat ini ya ini nanti jalan, habis itu kita bisa parkir mobil 2 di sini. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Alfian dari Daisan. Kita mau tanya-tanya sama Pak Alfian, cuman sekarang lagi zaman COVID. Jadi gue tetap harus pakai masker. Kalau Pak Alfian jangan. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu di jalan atau lihat Instagramnya bisa tahu nih sama Pak Alfian. Oke. Halo Pak Alfian, apa Halo, kabar? pagi. Kita mau nanya-nanya ya Pak. Silakan. Kenapa sih orang itu harus beli di Daisan ini, Cluster Tokyo, tipe yang courtyard ini? Oke, jadi sebelumnya Daisan ini kita bekerja sama Swan City dengan Mitsubishi Estate Residence. Oke. Kita hadirkan konsep yang lebih premium lagi, lebih upgrade lah kita bilang, yang kurang lebih hanya 27 hektar. Kita benar-benar lokasinya dekat dengan CBD. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita nggak seleluasa dulu pergi ke Jepang, kita hadirkan Jepangnya di sini. Jadi untuk konsep Tokyo sendiri dengan konsep courtyard ini sampai sekarang adalah rumah double decker satu-satunya yang ada di Daisan. Pak Hilman bisa bayangkan di walking distance dari rumah itu sudah ada mall, nantinya Mall Samanaya 2. Jadi kalau mau jogging di pagi hari seperti ini ataupun mau jogging di sore hari, kita bisa lihat garden. Jadi kita bukan hanya park, tapi benar-benar garden. Konsep Oke. Jepang dan juga danau-danau buatan kita yang bernuansa Jepang di sini. Kalau untuk fasilitas-fasilitas kayak lainnya ada apa lagi Pak? Fasilitas kita selain ada pocket garden yang banyak, juga danau buatan yang banyak, kita benar-benar unggulkan bagaimana customer, bapak dan ibu bisa benar-benar enjoy nature-nya di Daisan ini sendiri. Dan juga untuk rumah di Daisan, kita hadirkan di tengah-tengahnya ada clubhouse. Clubhouse-nya sendiri kita upgrade lagi seperti dari lavon ke kolam renangnya, yoga room, meeting room seperti ini. Jadi kita benar-benar nggak usah habiskan semua waktu benar-benar di rumah, tapi bisa di seluruh komplek kita. Untuk mall sendiri kita sedang proses pembangunan. Jadi kalau untuk fasilitas lainnya kita juga hadirkan selain di samping CBD yang ada perkantoran dan lain-lain, kita juga ada untuk fasilitas kesehatan. Rumah sakit sedang dibangun dan juga sedang ada dibangun sekolahan. Jadi untuk sekolah yang sudah existing saat ini sudah ada San Laurencia dan juga untuk pasar modern juga sudah ada di sekitar Daisan. Soal lain di sini kita ada lebih dari 3 nantinya dan juga untuk proses kedepannya kita juga sudah akan hadirkan universitas di sini. Oke, nah sekarang pasti pertanyaan yang paling penting di acara kita ya pasti masalah duitnya nih. Iya. Berapa sih kalau kita mau beli the courtyard itu, dan ada diskon-diskon spesial atau cara bayar spesial nggak sih Pak? Oke, jadi di cluster spesial kita sendiri ini kita juga hadirkan banyak cara bayar. Oke. Jadi selain kalau kita biasa udah tahu cash keras, cicilan bertahap, kita juga bisa namanya sekarang DP 3%, including booking fee, langsung masuk akad, sudah bisa ada rumah seperti rumah Jepang seperti ini. Berapa harganya Pak? Di sini kita starting untuk cluster Tokyo, rumah double decker courtyard ini dimulai dari 2,6 M-an. Jadi untuk cluster Daisan sendiri kita harganya beragam, dimulai dari harga 1 M-an sampai dengan harga 6 M juga sudah ada di Daisan ini sendiri. Jadi Bapak Ibu bukan hanya untuk beli rumah di sini, tapi Bapak Ibu juga beli seluruh environment yang ada di sini. Emang cuma promonya cuma itu aja Pak? Nggak ada promo-promo yang lagi naik daun nih sekarang di sini? Oke, jadi kalau untuk promo, saya tadi bilang konsep untuk yang double decker tersebut. decker, oke. Tapi kalau untuk customer yang ada preference lain, kita juga ada rumah yang tipe The Villa sama The Flexible. Oke. Nah, untuk The Villa dan Flexible tidak kalah bagusnya dengan apa yang sudah direview Pak Hilman tadi di dalam sana. Jadi kita akan hadirkan promo semi furnish yang benar-benar limited banget. Oke, makasih banyak ya Pak untuk wawancaranya. Thank Makasih, you. Pak Hilman. Thank you. Nah ini teman-teman yang dibilangin tadi sama Pak Alfian, inilah adalah lingkungannya di Daisan. Pohon-pohonnya itu ya seperti ini nih. Jadi ya ini harus banget untuk teman-teman datengin untuk lihat-lihat dan survei. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. One shoot ya, one take.
Yuk. Jadi kita jalan di lantai atasnya jalan raya di bawah. Gimana ngomongnya? Lantai atasnya dari jalan mobil di bawah itu nggak akan khawatir airnya itu kebanjiran gitu. Gitu sih. Gimana ya? Nggak akan khawatir kebanjiran. Jadi kalau teman-teman, jadi karena gotnya bagus kayak gini, perairannya juga bagus. Nah ini adalah astaga. Oke, kalau bagian atasnya kita lihat nih semua pakai cooker hood. Bilangin sama Pak Alfian tadi, ini adalah Cut, man, mati man, audio lo.